Selamat hari Minggu adik-adik. Di sini Cece bersama dengan dan Adel. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Engkau sertai ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Inilah doa dari anak-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ini, mari kita menyanyikan laguku istimewa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan persembahan terlebih dahulu. Persembahan akan dibawakan dengan menyanyikan lagu I Will Sing for Jesus. Pujian dan syukur, ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar kuasanya untukmu Tuhan, kekuatanku untukmu Tuhan, wujud dan sembahku. Di hidupku, untukmu Tuhan.
pujilah, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, puja dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi bersama Losarani dalam firman Tuhan hari ini. Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Angkat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kau sudah memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh beribadah kepada Engkau, memuliakan dan memuji nama Engkau. Sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu, berkati kami, urapi kami, agar kami dapat sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kuasa kasih-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang menaati Allah dan melakukan yang benar, yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga dan pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 3. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Kita akan belajar melalui seseorang yang diberikan hikmat kebijaksanaan dari Allah. Siapa dia adik-adik? Yaitu dia adalah Raja Salomo. Salomo adalah anak kedua dari Raja Daud dan Batseba. Ketika Daud meninggal dan dikuburkan, Salomo menggantikan ayahnya menjadi raja berikutnya. Ketika dia menjadi raja, dia masih sangat muda adik-adik, dan kerajaannya itu sangatlah besar. Tentu itu menjadi pekerjaan yang berat bagi Salomo. Akan tetapi Allah tahu bahwa Salomo menaati Allah, menaati Dia, dan mengasihi Dia. Maka pada suatu malam Allah berbicara kepada Salomo dalam mimpinya. Dalam mimpi itu Allah berkata, "Mintalah kepadaku apa saja yang ingin kamu inginkan, yang untuk kuberikan kepadamu." Salomo sangat terkejut adik-adik dengan tawaran yang sudah Allah berikan. Hal pertama yang Salomo katakan kepada Allah adalah, "Dulu engkau sangat baik kepada ayahku Daud, dan sekarang engkau sungguh sangat baik kepadaku." Dan Salomo mungkin berpikir adik-adik, apakah aku harus meminta emas, berlian, kekayaan, umur panjang? Mungkin Salomo berpikir seperti itu adik-adik. Tetapi apa yang dilakukan Salomo? Salomo tidak memilih semua itu adik-adik. Dan Salomo berkata, "Tuhan, ketika aku memikirkan tugasku sebagai raja, aku tidak berdaya seperti anak kecil. Aku tidak tahu hal baik apa, hal yang benar apa yang harus aku lakukan. Tolong berikan aku hikmat agar aku dapat memerintah umat-Mu, agar aku dapat melakukan yang benar. Tolong aku agar aku dapat mengambil keputusan yang baik dan benar dan melakukannya dengan benar. Karena dengan pertolongan-Mu, aku dapat menjadi raja yang bijaksana."
Dan Allah berkenan dengan jawaban dari Salomo adik-adik. Dan Allah berkata, Salomo, katanya, karena engkau telah memilih untuk menjadi bijak dan tidak meminta emas, kekayaan, kemuliaan, kemasyhuran, maka aku akan mendekati engkau dengan hikmat yang besar agar kamu dapat melakukan dan mengambil keputusan yang benar. Tapi Allah tidak hanya memberikan hikmat kepada Salomo adik-adik. Allah juga memberikan kekayaan dan kemasyhuran bagi Raja Salomo. Karena Salomo sudah menaati Allah, sudah mengasihi Allah. Dan seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam mimpinya, Allah memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Salomo, dan Salomo dapat melakukan kebijaksanaan itu, hikmat kebijaksanaan itu kepada rakyatnya. Dan mari kita lihat bagaimana Salomo melakukan tindakan yang benar dan mengambil keputusan yang benar kepada rakyatnya melalui video berikut adik-adik. Komik Alkitab Anak Raja Salomo dan Dua Ibu. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-28. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Ibu A dan Ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari Ibu B telah mati karena Ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita Ibu B menukar bayinya ketika tidur, ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Ibu B berkata, "Tidak. Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Ibu A berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang, bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua." Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah kepada Ibu A dan setengah lagi kepada Ibu B." Ibu A berkata, "Ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia." Ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu." Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa Ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan ke bayinya. Raja Salomo memberikan bayinya kepada Ibu A. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan.
Adik-adik tadi sudah melihat tayangan video bagaimana Salomo menjadi raja yang bijaksana. Dia dapat mengambil keputusan yang benar bagi rakyatnya. Dia dapat melakukan semua itu dengan benar. Dia menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Dia dapat melakukan tindakan yang benar. Dan semuanya itu hikmat, kemasyhuran, kekayaan yang telah Salomo miliki, semua itu adalah pemberian dari Allah, adik-adik. Salomo bersyukur atas pemberian yang sudah Allah berikan. Dan pada suatu ketika, adik-adik, Salomo kedatangan seorang tamu yang istimewa, yaitu Ratu Seba. Dia datang dari negerinya yang jauh, beratus-ratus mil dia mengendarai unta untuk datang menemui Salomo. Karena dia mendengar bahwa Salomo adalah raja yang bijaksana. Dia dapat memerintah rakyatnya dengan baik dengan kebijaksanaannya. Dan Ratu Seba memberikan beberapa pertanyaan kepada Raja Salomo karena telah mendengar kebijaksanaan Raja Salomo. Pertanyaan yang sangat sulit bagi Raja Salomo. Dan Salomo dapat menjawab dengan baik, dengan benar, jawaban-jawaban yang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ratu Seba. Dan Ratu Seba sangat terkejut, sangat kagum kepada Raja Salomo. Dia juga mengagumi keindahan istana Raja Salomo. Dan Ratu Seba menyadari bahwa semua yang dimiliki Salomo adalah pemberian dari Allah. Hikmat, kebijaksanaan, kekayaan yang dimiliki oleh Salomo adalah semua itu adalah pemberian dari Allah. Dan tiba saatnya Ratu Seba pulang ke negerinya. Raja Salomo memberi dia hadiah yang sangat banyak kepada Ratu Seba. Dan Ratu Seba pulang dengan hati yang gembira, adik-adik. Salomo memang memiliki hikmat, kebijaksanaan yang luar biasa, adik-adik. Tetapi Salomo bukannya tidak berdosa. Dia tetap mempunyai dosa kepada Allah. Dia banyak mengalami kegagalan. Dan inilah kita perlu seseorang untuk menjadi juru selamat kita, seseorang yang bijaksana, dan tanpa dosa. Siapakah dia, adik-adik? Ya, dia adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat bagi kita. Yesus memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Dia memiliki kebijaksanaan tanpa dosa, sehingga dia menjadi Juru Selamat bagi kita. Itulah seperti Allah memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada Salomo untuk melakukan hal yang benar dan yang baik. Begitupun juga dengan kita, adik-adik. Allah juga akan memberikan kepada kita hikmat agar kita dapat mengetahui hal apa yang harus kita lakukan yang berkenan kepada Allah. Kita dapat melakukan yang benar di hadapan Allah yang diinginkan oleh Allah. Nah, kita sebagai umat yang percaya kepada Allah, kita harus menaati Allah, melakukan yang benar sesuai yang diinginkan oleh Allah. Kita dapat melakukan semuanya itu dalam aktivitas kita, seperti aktivitas di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar kita. Kita harus melakukan dengan benar ya apa yang diinginkan oleh Allah. Dan kita menaati Allah. Nah, untuk ayat hafalan kita minggu ini terambil dari kitab Mazmur 23 pasal yang ketiga yang berbunyi demikian. Ia menyegarkan jiwaku,
Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Yang berarti apa adik-adik? Yang berarti bahwa ketika kita meminta hikmat kepada Allah, Allah akan menuntun kita ke jalan yang benar. Seperti Allah memberikan hikmat kepada Salomo, begitupun juga kepada kita. Allah memberikan hikmat kepada kita agar kita tahu hal apa yang harus kita lakukan agar kita melakukan dengan benar. Allah menunjukkan kepada kita hal yang ingin kita lakukan yang berkenan kepada Allah. Itu adik-adik firman Tuhan hari ini. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar, kami pelajari pada hari ini. Kiranya kami dapat seperti Salomo, menjadi orang yang bijaksana, dapat melakukan yang benar sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Tolong kami agar kami selalu menaati dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini dan sampai jumpa di sekolah minggu kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.